Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah cooler tower dari PC Cooler 5 heat pipe. Ini RT500 series ya. Cuma yang di tangan gue ini versi digital ARGB. Jadi untuk RT500 ini dari CPS PC Cooler itu serinya banyak teman-teman ya. Ada yang polos, tidak berlampu warna hitam, ada yang tidak berlampu warna hitam, ada indikator suhunya, ada yang ARGB, ada yang seperti ini nih ARGB dan ada indikator suhunya. Kalian bisa beli sesuai kebutuhan kalian atau sesuai dengan tema PC yang kalian rakit, dan harganya juga fleksibel di 400 ribuan naik turun ya. Kalau pakai promo itu mungkin bisa jadi 370 ribuan ya. Jadi ini bisa jadi alternatif kalau kalian nyari cooler yang mantep tapi harganya juga masuk akal ya. Ini cooler akan gue jajal pakai Intel Ultra 7 265KF teman-teman ya. Yang dimana itu prosesornya udah mantep juga ya, yang seri KF tuh. Kita lihat apakah si cooler ini mampu mendinginkan si Ultra 7 265KF atau tidak teman-teman ya. BTW ini garansinya 2 tahun dan resmi dari AMD ya. Yowes, gak usah lama-lama, langsung ke PC aja kita pasang si cooler ini. Ini dia teman-teman, coolernya sudah ada di depan kita ya, si PC Cooler RT500 digital ARGB ya. Udah gue keluarin, ini heatsink, fan, terus ada pengait buat fan-nya, terus ada bracket, backplate, baut untuk dipasang di motherboard teman-teman ya. Dan di sini sebelum pasang untuk coolernya sekali lagi ya bisa untuk Intel dan AMD, cuman sekarang gue akan pasang di Intel ya. Nah, untuk sekarang yang dipakai ya udah komponennya cuma ini aja. Nanti pada saat pemasangan kita pasang dulu backplate-nya ya sama baut-baut ininya. Kalau ini udah kepasang, terus kita kasih pasta, kita buka plastiknya, kita pasang, kita baut, kencengin kiri kanan. Ini gampang banget. Lalu sebelum masang fan ya, gue akan saranin teman-teman untuk nyolokin kabel USB 2.0-nya dulu teman-teman, karena biar nggak pusing nanti kalau udah dipasang ini, aduh ini colokan kemana ya. Jadi gue saranin satu persatu aja gitu. Jadi biar gampang, USB 2.0-nya dulu colokin ke motherboard ya, biasanya ada di bawah motherboard ya, di bawah VGA. Lalu kalau udah baru pasang fan dan pengait, colokin deh PWM-nya ke Mobo, ARGB-nya bisa ke Mobo, bisa juga ke controller ARGB. Cuman untuk yang kali ini skemanya gue colokin ke motherboard ya. Oke, sekarang kita pasang dulu backplate dan kawan-kawannya. Oke, pertama backplate-nya disesuaikan dulu ya dengan lubang motherboard-nya. Terus kalian bisa pasang sambil berdiri begini atau bisa sambil ditidurin ya. Atau kalau kalian mau lebih enak, kalau pada saat baru rakit, pasang aja dulu kayak coolernya sebelum masuk ke motherboard. Kalau ini kan kondisinya gue motherboardnya udah di dalam, udah dicolok. Jadi gue pasangnya pada saat motherboard udah masuk ke dalam casing ya. Oke, nextnya kita pasang bautnya. Oke, pasangnya silang ya karena ada 4 titik. Ini masih pakai tangan teman-teman, jadi masih gampang, nggak ada susah. Masih apa namanya? Masih easy lemon. Ya, masih geli-geli lah. Gampang. Oke. Jadi ada 4 titik. Kalau yang AMD bracket bawaannya dilepas terus nanti diganti sama bracket yang dari si PC coolernya. Dan kalian bisa baca manual guys, ini gampang banget cara masangnya, kagak ada susahnya. Oke. Misalnya kita akan baut iniannya ada ke sini guys. Tuh. Jadi masih gampang. Kagak ada susahnya. Ini cooler harganya terjangkau, masang juga enak guys. Karena ada beberapa yang rada nyusahin guys. Yang nyusahin tuh menurut gua ketika kita mau pasang bracket beginiannya itu harus langsung sama coolernya. Kalau ini kan kita bisa pasang bracketnya dulu, terus coolernya nyusul gitu. Jadi lebih fleksibel menurut gue. Nah ini udah, sekarang kita tinggal pasang heatsinknya sekarang. Oke, sekarang kita kasih pasta ya. Kalian bebas mau pakai pasta bawaan atau pakai pasta
yang lain gitu ya, mau bentuk biji jagung, mau silang, itu bebas. Terus kita buka plastik ininya. Kalau mau lebih enak lagi, kabel yang ini bisa kita buka dulu aja si twist tie-nya ya, biar kita nggak riuh guys. Nah, jadi kita lepasin biar kabel USB 2 nya kita udah siap colok nanti. Kalau udah gini udah deh, tinggal posisikan aja ya sama si bracketnya. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya, ada bagian sebelah sini yang lebih lega, itu buat tempat fan ya, jadi jangan kebalik gitu. Kalaupun misalkan kebalik, sebenarnya fungsinya masih aman-aman aja sih guys, cuman asa sayang aja kalau kebalik. Dan nggak akan mentok sama RAM sih. Nah, gue biasanya pasang dulu setengah, baru sisanya yang satu lagi. Karena ini lubang ya. Nah, kalau udah masuk dua-duanya baru kencengin sampai dia nggak bisa muter aja teman-teman. Jadi gampang lah, nggak ada susah-susahnya. Oke, nah untuk USB 2.0-nya ini teman-teman bebas. Kalau mau rapi bisa masukin lewat atas terus turun lagi ke bawah. Tapi untuk sekarang ini gua masukin lewat kolong VGA gini aja teman-teman. Yang penting dia kecolok dulu aja. Untuk USB 2.0-nya ada di bawah VGA, kalian tinggal colokin aja. Bang, kalau USB gue cuma ada satu gimana? Kalian bisa pilih mau colokin USB 2.0 casing atau yang ini. Atau sebenarnya kalau di marketplace itu ada yang jual splitternya teman-teman. Soalnya beberapa motherboard kadang USB 2.0-nya cuma dikasih satu. Oke, nah ini kita umpet-umpetin dulu teman-teman. Nah, kalau udah gini kita tinggal pasang fan-nya aja guys ya. Jadi masangnya masih termasuk gampang. Untuk fan-nya kita pasang pengaitnya. Nah, pasangnya juga gampang, tinggal kaitin gini. Terus satu lagi. Jadi nggak ada susah-susah untuk cooler ini teman-teman. Tinggal sesuaikan terus pasang deh pengaitnya. Ini enaknya memang masangnya tuh ketika VGA-nya belum kepasang guys. Cuman balik lagi karena saya mager bongkar-bongkarnya, jadi langsung aja. Ini tinggal catutin aja guys. Kalau tangan kalian gede kayak gue mungkin agak ribet dikit, tapi masih gampang guys. Nah, udah tinggal gitu doang. Udah gini tinggal dicolokin guys. Tadi PWM-nya colokin ke CPU fan yang ada di motherboard. ARGB-nya ke motherboard ya teman-teman. BTW yang di motherboard gua untuk ARGB-nya udah kecolok nih satu, dan cuma ada satu di atas. Dan karena si coolernya ARGB-nya dia ada versi cowok cewek, jadi bisa disambung ya, dia universal. Ini skema ARGB udah gue jelasin, kalian bisa cari aja video tutorialnya. Gani GP ARGB, kalian bisa tonton tuh. Udah deh, kalau udah gini udah selesai teman-teman. Tinggal rapiin aja posisi kabelnya ya. Oke, sekarang kita nyalain PC-nya. Cooler udah kepasang, kabel udah kecolok, langsung kita nyalain PC-nya ya. Nah, PC udah nyala. Nanti untuk ARGB-nya itu bisa diganti melalui aplikasi RGB motherboard ya, karena ini kan gue colokinnya ke motherboard. Tapi kalau misalkan kalian colokinnya ke controller, biasanya pakai remote atau tombol reset. Yaitu skemanya ARGB itu fleksibel. Dan ini memang belum muncul guys ya si indikator suhunya, karena kita harus download aplikasinya dulu. Oke, kita download aplikasinya dulu. Oke teman-teman, ini gue baru buka aplikasi browser dan ternyata untuk si aplikasi digitalnya ini gue udah auto ke download teman-teman ya, si CPS digital ini. Cuma kalau misalkan teman-teman kagak ke download otomatis, kalian bisa aja search langsung di Google ya, cari aja PC cooler, nanti masuk ke webnya. Di bagian atas ada produk, cari air cooler, nanti di sini cari nih RT500 digital ARGB. Nah yang ini teman-teman ya, diklik, nanti dari sini kalian bisa scroll dikit, bagian atas ada download.
Nanti dia akan scroll ke bawah, lalu pilih yang RT500 Digital ARGB Setup Zip ya, langsung klik download. Nanti dia akan ngedownload juga seperti ini. Atau bisa buka manualnya, di manualnya juga ada websitenya. Kalau misalkan kalian mager buka Google dan kawan-kawan gitu ya. Oke, kalau udah gini tinggal diekstrak lalu diinstal. Kalau gue biasanya langsung dari sini sih teman-teman ya, gue klik. Dari sini langsung ada nih CPS Digital Setup. Langsung 2 kali klik aja. Di yes, lalu tinggal next, install. Udah deh, finish. Di close. Nanti kalau misalnya aplikasinya kebuka, biasanya dia langsung muncul suhunya. Tuh kan, langsung muncul di sini suhunya ada di 40-an derajat untuk idle-nya. Jadi aplikasinya seperti ini teman-teman, dia nanti setelah dibuka ada di kanan bawah ya. Ada CPS digital. Nah, ini kalian cuma bisa ganti aja suhunya dari derajat Celcius atau jadi Fahrenheit ya, teman-teman. Cuman kalau gua terbiasa dengan Celcius ya, jadi kita pakai Celcius aja. Sebelum kita testing coolernya guys ya, karena coolernya ini ARGB, jadi kita bisa ganti warna untuk si fan-nya teman-teman ya. Dan gua kan tadi nyolokinnya ke motherboard, berarti untuk ganti-gantinya pakai aplikasi bawaan motherboard ya. Kalau misalkan kalian motherboard yang nggak support ARGB, bisa pakai controller ARGB. Kalian bisa cari aja ganti GP ARGB kalau kalian masih bingung ARGB itu apa ya. Ini anggaplah gua mau ganti ke statis gitu, warna biru tuh ya. Ini bisa ya tuh ganti. Misalkan mau apalagi nih, flash gitu, kedip-kedip, ini bisa ya. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan yang diinginkan. Mau dibalikin lagi ke rainbow juga ini bisa. Mau dibalikin ke statis, misalkan biru ini bisa. Merah juga bisa gitu. Jadi bisa fleksibel sesuai dengan keinginan kalian. Intinya buat ganti-ganti lampu itu udah bisa ya, karena emang fiturnya dari fan-nya itu ARGB. Oke guys, sekarang kita ada di aplikasi HW Monitor ya. Untuk suhu di sini masih di 40-an derajat, naik turun ya, 41, 43 ya. Dan ini udah sesuai ya dengan yang ada di coolernya. Jadi di HW Monitor sama di coolernya untuk tampilan displaynya ini udah akurat teman-teman. Dan di sini gue udah buka aplikasi AIDA 64 ya untuk stress CPU. Kita akan mulai 1 menit dari sekarang ya. Ini suhu 40-an naik ke 50-an ya. Ini udah jalan 100%. Patokan gue masih sama teman-teman. Selama dia suhunya masih di bawah 85 derajat, cuek aja teman-teman ya. Jadi ini harusnya masih di bawah 70-an sih untuk suhunya ya. Oke, kita tunggu sampai 1 menit kelar. Sudah mau selesai teman-teman, sudah mau 1 menit dan di sini tertinggi ada di 66 derajat teman-teman ya. Sekarang ada di 66 derajat juga untuk suhunya. Nah, ini selesai, kita stop. Nah, dia udah turun lagi ya. Dan di sini juga turun ke 50-an ke 40-an ya. Tuh. Jadi untuk pendinginannya ini udah aman banget ya di RT500 tuh ya, karena dia udah 5 heat pipe juga teman-teman. Jadi aman. Sekarang kita jajal testing game. Oke, untuk benchmarknya kita Black Myth Wukong aja teman-teman ya. Ini di menu awal suhu ada di 50-an derajat ya. Ini kan kita pakai Ultra 7265KF sama 5060 Ti 16 GB ya. Jadi untuk settingannya gue bikin 2K, terus ray tracingnya very high ya. Sama ininya cinematic ya teman-teman ya, dimentokin pokoknya. Oke. Kita sudah masuk di benchmarknya teman-teman. Untuk suhu aman ya, masih 50-60-an derajat. Ini masih aman banget ya. Mentok-mentok dari tadi paling tinggi yang gue lihat di 66 teman-teman. Masih di bawah 70. Jadi ketika kita dapat suhunya 50-60-an derajat, ya aman-aman aja teman-teman. Masih di bawah 85 mah. Jadi dia sudah bisa menaklukkan Ultra 7265KF sih menurut gue dari stress test sama testing ini ya. Oke, kita tunggu sampai kelar ya. Oke guys, kita sudah selesai ya untuk suhu
masih aman teman-teman ya, masih di bawah 85. Oke, tadi sih gue nggak ngelihat di atas 66 ya. Coba kita lihat di aplikasi HW Monitor nih ya. Oke, tertingginya ada di 67 derajat ya. Ini pun masih aman banget teman-teman ya. Jadi overall untuk si coolernya, si PC cooler RT500 Digital IRGB ini worth it sih teman-teman ya, di harga 400 ribuan. Kalau kalian belanja pakai voucher bisa 370 ribuan tuh guys, atau 350 ribu. Tergantung promo-promo diskon yang kalian dapat ya, tiap akun kadang beda-beda ya. Overall ini udah worth it banget. Lu ngincar IRGB dia bisa, ada indikator suhunya juga ini akurat teman-teman, jadi nggak harus tiap hari buka aplikasi HW Monitor. Kalau mau lihat suhu, lihat aja dari coolernya, ini udah bisa. Yang versi non IRGB juga ada, yang polosan tidak berlampu teman-teman, yang full black juga ada. Jadi RT500 ini banyak versinya teman-teman, ada yang IRGB digital, ada yang IRGB biasa, ada yang black digital, black yang polos, itu ada ya. Kalian bisa beli sesuai skema dari rakitan yang kalian bikin. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Link pembeliannya gue drop semua di deskripsi guys. Cakep ini coolernya, mantap.